Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwa fiddin azani Allah wa yakum. Pada halaqah kedua ini, muqaddimah. Di dalam muqaddimah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai pelajaran kita tentang ringkasan fikih Syafi'iyah mata Nabi Syuja'. Yang pertama, wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah dan bagian dari jihad fisabilillah. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fiddin azani Allah wa yakum, dan niatkan kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan juga kita berusaha mengangkat kebodohan yang ada pada diri orang lain agar kita semua dan mereka bisa memahami apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, hendaknya bersabar di dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa. Hendaknya bertahap, mulai dari tahap yang dasar, kemudian menengah, dan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Di antara tahap dasar bagi seseorang adalah dia menuntut ilmu, mengetahui perkara-perkara yang mendasar, yang wajib ain bagi dirinya. Dan di antara tahap awal di dalam masalah cabang ilmu fikih adalah memulai memahami gambaran permasalahan secara ringkas sebelum mendalami atau menyibukkan diri dalam permasalahan-permasalahan yang mendetail, perbedaan para ulama, dalil-dalil mereka, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, "Kunu rabbaniyin," dan jadilah kalian seorang yang rabbani. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tentang ulama rabbani, mereka adalah annahu alladhi yu'allimun nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan manusia perkara-perkara yang mendasar sebelum perkara-perkara yang lanjut. Oleh karena itu, ikhwah fiddin azani Allah wa yakum, adalah sebuah kesalahan apabila kita menyibukkan diri kita atau menyibukkan orang lain pada perkara-perkara khilaf di antara para ulama, padahal kita sendiri atau orang lain belum mengetahui perkara yang mendasar yang wajib untuk diketahui. Kemudian, ikhwah fiddin azani Allah wa yakum, yang ketiga, bahwasanya para ulama, baik yang terdahulu maupun yang terkini, mereka senantiasa mengajarkan kitab-kitab fikih secara bertahap, ya. Mulai dari tahap yang dasar, menengah, kemudian lanjut. Sebagaimana para ulama terdahulu mereka menulis kitab-kitab dari dasar seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau menulis kitab Al-Minhaj yang merupakan ringkasan fikih Asy-Syafi'i. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Ar-Raudhah yang lebih panjang penjelasannya. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Al-Majmu' yang merupakan di sana dijelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama, dalil-dalil, ya, dan diskusi di antara mereka. Begitu juga Ibnu Qudamah Al-Hambali, beliau menulis kitab dasar, kitab Umdatul Fiqh. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Al-Kafi. Kemudian dilanjutkan kitab yang panjang, yaitu kitab Al-Mughni, sebagaimana yang kita ketahui. Perkara yang keempat yang perlu kita sampaikan, bahwasanya di dalam mempelajari kitab madhab Syafi'i ini bukan berarti kita fanatik terhadap madhab Syafi'i ataupun kita taklid, ya. Karena sesungguhnya semua perkataan selain dari Rasulullah SAW bisa diterima ataupun ditolak. Oleh karena itu, para ulama baik terdahulu maupun terkini
Bahkan Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah pendapatku. Oleh karena itu, hendaknya penuntut ilmu berpegang kepada Alkitab wa Sunnah, ya, di dalam berpendapat. Kemudian perkara yang kelima, di dalam mempelajari matan Abi Syuja yang merupakan ringkasan fikih Syafi'i ini, akan kami jelaskan secara ringkas saja, ya, dan lebih fokus pada bagaimana masalah-masalah yang dibahas oleh para ulama, atau gambaran masalah yang dibahas oleh para ulama, bukan pada khilaf ataupun perbedaan pendapat di antara mereka. Dan akan kami jelaskan secara ringkas dalil-dalil apabila nanti dibutuhkan. Yang keenam, pada pembahasan kitab fikih ini tentu akan memakan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, jika ada kesempatan mendatang, akan kita bisa selesaikan pada kajian intensif, baik secara offline maupun online, ya. Maka akan kami sampaikan linknya kepada para ikhwah sekalian, agar faedahnya bisa lebih menyeluruh. Demikian yang bisa kami sampaikan pada halaqah yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.